Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga kita sehat selalu dan penuh dengan sukacita di setiap kegiatan kita. Selamat berlibur untuk teman-teman semua. Bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin teman-teman lagi banyak yang berlibur, lagi tempat keluarga, oke, tapi tidak menutup kemungkinan melihat YouTube saya. Ya, untuk ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan dan konsep manajemen. Nah, kata kepemimpinan tidak asing lagi kita dengar. Kepemimpinan, pemimpin, pimpin, kepemimpinan. Ya. Kata kepemimpinan ini adalah merujuk kepada seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpin itu kan leader, dan kepemimpinan itu leadership. Jadi kepemimpinan ini untuk memimpin setiap proses-proses ataupun setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang gitu. Kepemimpinan, sebelum kita memasuk kepemimpinan, kita harus membahas mengenai pemimpin gitu. Tidak asing juga kata pemimpin ini. Pemimpin sering kita dengar tokoh seperti pahlawan kita gitu kan, tokoh-tokoh pahlawan menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, kali ini kita untuk memimpin diri kita aja, kita sudah sebagai seorang pemimpin loh gitu. Jadi pemimpin ini adalah tidak harus kita menjadi seorang tokoh yang berkedudukan yang tinggi, tidak. Tapi ketika kita sudah memimpin diri kita sendiri, memimpin aktivitas kita, kita sudah dikatakan pemimpin, dalam arti pemimpin dalam diri kita sendiri. Nah, kali ini kita membahas pemimpin untuk banyak orang gitu. Memimpin untuk banyak orang gitu. Jadi ada pepatah mengatakan, pepatah yang populer yang sekarang, jika ingin menjadi pemimpin, maka titik awalnya adalah bertingkah layaknya pemimpin. Berpakaian rapi, postur bagus, berpakaian seperti yang dikenakan oleh para pemimpin di bidang tertentu, dan rajin senyum. Akan tetapi, Anda akan menjadi pemimpin yang jauh lebih baik jika Anda mampu berpikir seperti pemimpin. Ya, inilah pepatah yang sangat populer. Pepatah itu mengatakan seperti itu tadi. Oke, jadi pemimpin ini adalah individu yang mempengaruhi individu lain gitu. Misalnya nih, gimana cara-cara yang kita lakukan untuk memimpin. Misalnya nih, kita menjadi seorang pengusaha, bagaimana cara yang harus kita lakukan agar usaha-usaha yang kita lakukan terlihat baik dan maju, dan ada perkembangan dalam usaha kita gitu. Jadi orang akan melihat dan memikirkan, dan bisa bahkan mereka mencari tips agar mereka bisa seperti pemimpin. Misalnya pemimpin seperti saya, misalnya saya sudah punya usaha dan saya punya trik khusus gitu, trik khusus dari diri saya sendiri gitu, untuk mengembangkan apa yang sudah usaha-usaha yang saya bikin, saya buat dan saya ciptakan gitu. Pemimpin ini
adalah untuk memimpin bukan satu orang saja, tetapi kelompok bahkan organisasi-organisasi yang banyak kita ketahui, organisasi yang mampu mencari. Ya, kepemimpinan itu adalah sifat menerapkan pengaruh yang ada dalam diri seseorang. Jadi, kepemimpinan ini sifat kita gitu, sifat yang kita miliki. Jadi semua orang itu memiliki sifat kepemimpinan, tapi kepemimpinan individu yang satu dengan individu yang lainnya itu berbeda. Jadi banyak karakter, banyak ragam-ragam cara-cara kepemimpinan seseorang. Tuh. Ya, masuklah kita setelah dari kepemimpinan kita masuk ke manajemen, konsep manajemen. Jadi manajemen ini memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, seni. Jadi di dalam manajemen itu ada seni yang kita dapatkan, seni dalam melaksanakan dan mengatur gitu. Jadi seni-seni itu akan tampak di dalam diri kita ketika kita melakukan ataupun melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan itu, ataupun untuk mencapai sesuatu yang sudah kita rancangkan sebelumnya gitu. Di dalam manajemen ini ada tiga arti di dalam manajemen. Maksudnya di dalam manajemen itu ada tiga yang mencakup di dalam manajemen itu gitu, seperti suatu proses. Ya, di dalam manajemen itu ada proses. Yang kedua, suatu kolektivitas manusia. Ya, di dalam manajemen itu ada kolektivitas manusia. Jadi di dalam manajemen ini ada kolektivitas, maksudnya itu ada orang yang ikut berpartisipasi, ada orang yang ikut bekerja sama dengan kita, dan yang terakhir itu ada ilmu dan seni. Jadi di dalam manajemen itu kita harus memiliki skill ataupun ilmu agar kita tidak lagi meraba-raba bagaimana sih untuk manajemen ini, gimana sih untuk kita harus udah ada ilmu. Karena ketika kita sudah ada ilmu dan seni, kita akan lebih mudah untuk melaksanakan, mengatur ataupun memanajemen segala sesuatu yang sudah kita miliki atau sudah yang kita terapkan sebelumnya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ada tiga ini: proses, kolektivitas manusia, dan ilmu seni. Jadi yang ketiga ini teman-teman untuk konsep manajemen. Ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Siapa tahu ada yang ingin menjadi memimpin negara ini, bahkan memimpin negara lain gitu. Semoga teman-teman apapun cita-citanya, tetaplah berdoa dan terus mengandalkan Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berlibur. Semoga menyenangkan.